Mohon berdiri semuanya, tangan di atas, biar semangat. Berdiri, tangan di atas. Jadikanlah lagu berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, jihad-jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga pengibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terbang suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan coba-coba dan kau pecundangi. Tangan di atas semuanya. Adalah kuliah Nabi, santun beralah berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba norai, kami bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga pengibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala.
لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat. Wabil khusus masyarakat Sumber Jaya, para pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten dan Kota Madya Bekasi, alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita semua bisa tabarrukan wa tasyaffu'an, ngalap syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di acara ini pada malam hari ini kita akan mendapatkan rahmah, inayah, ma'unah, ijabatud du'a dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Saudara, di dalam acara maulid ini saya cuma mau cerita saja. Saya mau cerita supaya kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai rakyat Indonesia, kita harus berhati-hati. Saya mau cerita ini yang ditulis oleh Bapak KRT Faktih Wirahadiningrat. Tahun 1935, berarti Indonesia belum merdeka tapi sebentar lagi merdeka ya. Indonesia merdeka tahun 1945. Ini tahun 1935, berarti berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? 10 tahun. Ini hendaknya cerita ini dicermati oleh kalian supaya kalian bisa ngambil ibarah, bisa ngambil pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Ambil pelajaran dari sejarah. Tahun 1935 ada puluhan kapal perahu besar, ada puluhan kapal perahu besar, ada puluhan kapal perahu besar bersandar di pelabuhan Haifa, Palestina. Bisa difahami ya. Ada puluhan kapal perahu bersandar di Palestina.
Begitu bersandar ternyata memuat ribuan orang. Ternyata ribuan orang itu siapa? Ribuan orang itu ternyata adalah bangsa Yahudi Askenazi yang diusir dari Eropa, yang akan dibunuh oleh Jerman, yaitu adalah Hitler yang sangat terkenal. Maka mereka pada lari dari Eropa, mereka pakai perahu dan pada akhirnya bersandar di satu pelabuhan namanya Pelabuhan Haifa. Haifa di Palestina. Setelah mereka keluar, kemudian membentangkan spanduk. Apa membentangkan spanduknya? Tulisannya adalah, wahai orang Palestina, kami sudah diusir di Eropa, kami mau dibunuh di Jerman. Kami sudah terusir dari Eropa. Maka jangan putuskan harapan kami untuk bisa hidup bersama kalian di Palestina. Mereka memohon supaya masyarakat Palestina itu menerima mereka untuk bisa hidup bareng di Palestina. Tahun 1935. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sikap orang Palestina? Orang Palestina ini, saudara, sudah terbiasa hidup dengan orang Yahudi. Karena Palestina ini adalah kota suci 3 agama besar. Satu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Yang namanya jadi kiai NU mas sabar aja. Belum makan belum, cuma dikasihnya tisu ya kagak apa-apa dah. Sabar aja dah. Biasanya kalau di kampung saya, kalau ada kiai datang nih, kagak suruh ngomong duluan, kagak disuruh makan duluan, biasanya ngopi dulu, biasanya. Bukan lagi nyinggung ente, bukan lagi cerita. Ya kalau memang di Sumberjaya punya adat berbeda, ada kiai lagi lapar dikasih tisu, ya itu saya nerima aja, namanya juga adat orang beda-beda. Cuma gua pengen tahu aja nih kenapa nih panitia ngasih gua tisu ya. Mungkin maksudnya buat ngelap ecesnya gua nih. Kagak apa ada deh, yang namanya orang jadi kiai harus sabar. Saudara-saudara sekalian, setelah itu kemudian saudara-saudara sekalian, orang Palestina itu, di Palestina itu sudah ada orang Nasrani, sudah ada orang Yahudi dari zamannya Nabi Ibrahim. Karena orang Yahudi Askenazi itu, ini ada kodok lagi nih. Nih ibu-ibu rese juga nih, sama kodok aja kalah. Tuh lari-lari. Ibu gini banyak juga, sama kodok atu juga kalah juga ibu. Jadi yang menangan mah kodok. Jadi bapak jadi suami kalah sama ibu, ibu sama kalah sama kodok. Berarti yang menang sama kodok. Masa kodok aja mesti manggil Banser sih, gimana itu? Orang Sumberjaya. Hati-hati, ya, banyak kodok di sini nih. Tadi juga lompat-lompat di sini juga nih, geger juga. Saudara-saudara kalian kira-kira bisa difahami ya? Saudara-saudara sekalian, karena orang Yahudi Askenazi ini yang ada di kapal mengaku dirinya Yahudi, maka pada akhirnya orang Palestina menerima. Paham? Kenapa menerima? Karena mereka mengaku sebagai Yahudi Askenazi, Yahudi. Padahal sebetulnya Yahudi Askenazi itu bukan Yahudi, tapi mereka itu datangnya dari Eropa Timur, dari daerah Kaukasia.
Masuk ke Kan'an zamannya Nabi Ibrahim, itu ikut agama Yahudi, tiba-tiba mengklaim dia sebagai orang Yahudi. Padahal bukan orang Yahudi, tapi orang yang beragama Yahudi. Kalau Yahudi itu adalah kalau Nabi Yakub Banu Israel. Kalau Yahudi yang asli dari Nabi Ishak itu Abrahamik, keturunannya Nabi Ibrahim, ada Yahuda. Nabi Yakub itu adalah disebut anak keturunannya Banu Israel. Banu anak keturunan Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena Nabi Yakub kalau ditanya, antum namanya siapa? Nabi Yakub jawab, saya Israel. Isra itu abdun, il itu Allah. Israel Abdullah, hamba Allah. Dari Israel itu bahasa Ibrani artinya Abdullah, saya adalah hamba Allah. Maka anak keturunannya Nabi Yakub disebutnya Banu Israel. Anak keturunannya Nabi Yakub yang kalau ditanya jawabnya Israel. Isra abdun, il Allah. Lah kemudian saudara-saudara kalian, jadi kalau il itu Allah, Allah kalau il itu Allah. Makanya seluruh malaikat nih ada ilnya semua. Jabrail, Izra, Israf, Mika, ilnya tuh Allah. Lah il ini tadinya bahasa Ibrani, akhirnya masuk ke dalam bahasa Arab. Bagaimana cara masuknya? Menurut ilmu istiqaq. Apa Gus ilmu istiqaq? Udah dengerin aja dah, dengerin dah. Kagak usah dipikirin macem-macem. Ngerti kagak ngerti, manggut-manggut beres. Menurut ilmu istiqaq, ini yang disebut dengan an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihatit tahassur. Peralihan sebuah bahasa dari pecahan kalimat dengan arah wazan tahassur. Wazan itu cetakan lafaz, tahassur itu ngenes, sedih. Jadi orang Arab kalau sedih itu ada cetakan lafaznya. Apa cetakan lafaznya? Cetakan lafaznya adalah huruf akhirnya difathahkan, dikasih alif, dikasih ha. Kalau di dalam Ibnu Aqil Alfian namanya waznun nudbah. Diterangin kayak gimana juga gak bakal ngerti. Dan ngerti kagak ngerti manggut-manggut dah. Waznun nudbah. Contohnya Muhammadun. Nih, saya terangin dengan apa? Dengan jelas nih, enggak cepat-cepat nih. Muhammadun huruf akhirnya apa? Dal. Dalnya difathahkan menjadi Muhammadah. Dikasih alif jadi panjang Muhammadah, dikasih hak jadi Muhammadah. Orang Arab kalau sedih ya Muhammadah atau wa Muhammadah, duh Muhammad, itu artinya lagi sedih. Tahassur namanya. Zaidun ya Zaidah, Umaru ya Umarah. La il itu huruf akhirnya lam difathahkan jadi la, ila, dikasih alif jadi ila, dikasih ha jadi ilah. Ya ilah, duh pangeran, duh Tuhan. Akhirnya ilahun ini menjadi bahasa Arab. La ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Ilahun asalnya il dengan wazan an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihatit tahassur. Gua ngomong kayak gini nyapain mulut doang gitu. Ngomong apaan ini? Ngerti kagak ngerti manggut-manggut dah. Gayanya doang jenggot maca panjang naku sorof kagak ngerti. Jenggot mah panjang aja sumber jaya, naku sorof kagak ngerti. Di kampung aneh juga banyak jenggotnya panjang-panjang sama naku sorof kagak ngerti. Apa? Kambing kacang. Saudara-saudara sekalian, maka anak keturunannya Nabi Yakub disebut Banu Is. Lah sedangkan Yahudi Askenazi ini secara nasab tidak ada dari Nabi Ibrahim. Tidak ada dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, kelompok daripada haplogrufnya di dalam genetika itu J1.
Apa? J1. Jadi keturunannya Nabi Ismail mesti ada J1-nya. Nah kalau Askenazi itu diantaranya adalah yang menurunkan Ba'alwi dan Habaib, itu genetikanya adalah G, Yahudi Askenazi, tapi tidak ada keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi Askenazi termasuk Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Ibrahim karena genetikanya bukan J1. Secara sejarah juga beda. Itu asalnya dari Eropa, maka seluruh manuskrip-manuskrip yang ditemukan memang betul Ba'alwi dan Habaib ini dari laki-laki asalnya dari Eropa Timur. Dari perempuan kawin dengan orang Irak akhirnya mirip Arab, kawin dengan orang Hadramaut Yaman akhirnya mirip orang Arab. Maka dari itu sungguh wajah Arabnya ada tapi wajah Eropanya kagak hilang. Ini melongonya ente melongo ngerti apa melongo bingung deh. Ente melongo buat gua jadi bingung juga nih dengan itu. Ngerti apa kagak? Udah makanya jangan kebanyakan protes, pahami dulu baru protes ente. Bu, ngantuk apa kagak bu? Gak apa-apa ngantuk juga. Tidur kagak apa bagus, nggak apa-apa. Saya mah udah biasa tuh. Di pengajian gak dikasih makan, ditinggal tidur udah biasa saya. Kebiasaan jadi narasumber daya nih. Saudara-saudara sekalian, tuh setelah itu kemudian saudara-saudara sekalian, ini Yahudi Askenazi mengaku dirinya Yahudi, makanya orang Palestina wah ini orang Yahudi nih, dikiranya sama dengan Yahudi yang ada di Palestina. Padahal secara genetika beda. Kalau Yahudi di Palestina dari Nabi Ibrahim, kalau Yahudi Askenazi itu bukan Yahudi, genetikanya adalah Eropa Timur. Nah, setelah itu kemudian maka diterimalah orang-orang oleh orang Palestina. Mereka pada turun dari kapal dan hidup bareng bersama orang Palestina. Tahun berapa? 1935 mulainya ya. Kemudian saudara-saudara kalian dikasih rumah oleh orang Palestina, dikasih makan oleh orang Palestina, bahkan sambil kawin-kawinan sama orang Palestina, dikasih semuanya hidup bersama karena Yahudi dianggapnya saudara. Tiba-tiba memang Yahudi Askenazi beda, keturunan dari Hazari, itu genetikanya di dalam perjalanan sejarahnya ketika melewati satu tempat itu akan dirampok. Makanya orang Eropa tidak mau nerima. Makanya ketika orang Palestina itu nerima orang Yahudi Askenazi, maka orang Eropa memberikan sinyal, wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah. Tapi orang Palestina waktu itu husnudzon aja. Begitu sudah hidup dengan orang Palestina, dikasih rumah, dikasih makan, hidup bareng, keluarlah watak Askenazi dan Hazarinya. Apa? Ingin memiliki Palestina, ingin menjara tanah Palestina. Bagaimana caranya? Yang pertama kali mereka lakukan adalah membuat makam palsu. Paham? Yang pertama lakukan apa? Makam palsu. Saya tanya, di Indonesia sudah banyak makam palsu? Itu supaya kalian ngerti sebagai rakyat Indonesia. Pelajari itu sejarah. Jangan sampai kita menyesal nanti di masa yang akan datang anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina zaman sekarang. Ini maksudnya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ditegakkan. Ente nepuk-nepukin siapa ente? Ada kiai kelaparan ditepuk gitu. Gimana sih orang Sumber Jaya nih? Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara membuat makam itu di sekitar Masjidil Aqsa. Nih saya jelaskan dengan dengan tidak cepat-cepat, secara lambat supaya panjenengan paham, karena ini data sejarah real. Itu di sekitar Masjidil Aqsa orang Yahudi Askenazi membuat 300 makam palsu yang diatasnamakan Yahudi.
di seluruh Palestina dari ujung barat ke ujung timur, utara, selatan, tidak kurang dari 300.000 makam palsu atas nama Yahudi. Di sana ada makam Yahudi, di sana ada makam Yahudi, di sana ada makam Yahudi. Bahkan tahunnya ditulisnya tua banget, seolah-olah tahunnya sebelum orang Palestina datang. Setelah makam palsu merebak kemana-mana, ini orang Palestina masih husnudzon. Orang Palestina masih belum bergerak. Orang Palestina masih belum punya dugaan jelek. Orang Palestina masih husnudzon, masih belum ngeh. Ngerti nggak maksudnya ngeh? Nggak ngeh. Ngeh itu jangan dicari bahasa Indonesia apaan ngeh. Nggak ngeh. Akhirnya saudara-saudara sekalian, setelah makam-makam palsu itu merebak di Palestina, menguasai seluruh tanah penjuru Palestina, kemudian mereka mengadakan Holy Celebration. Ngerti Holy Celebration? Kagak ngerti? Udah kagak usah dipikirin, manggut-manggut beres. Holy Celebration itu acara perayaan suci semacam haul atas nama mbah buyut mereka. Akhirnya di sebelah sana ada perayaan Yahudi, di sebelah sana ada perayaan Yahudi, di sebelah sana ada perayaan Yahudi. Ramenya sangat luar biasa. Setelah kemudian saudara-saudara sekalian, perayaan-perayaan itu terbentuk di setiap penjuru Palestina semacam haul atas nama Yahudi. Baru setelah itu kemudian orang Yahudi di dalam acara itu mengklaim daerah. Kata orang Yahudi mengatakan daerah ini adalah daerahnya mbah kami. Buktinya di sini ada mbah kami, tahunnya tahun sekian-sekian. Ini sebelum orang Palestina datang. Jadi Palestina itu baru datang. Jadi orang Palestina itu numpang di tanahnya mbah kami. Ini adalah tanah mbah kami. Buktinya ada kuburannya mbah kami. Nggak bisa ngomong orang Palestina. Saudara-saudara sekalian, di sebelah sana bicara lagi, ini adalah daerah Yahudi. Yang namanya daerah ini adalah punya wali-wali Yahudi, kekasih Allah dari Yahudi, punya orang istimewa, doktrinasinya sangat luar biasa. Ketika itu saudara-saudara yang ikut merayakan, orang Palestina juga banyak yang ikut merayakan. Yang jadi aneh tuh, orang Yahudi sebelah sini diklaim lagi punya orang Yahudi, sebelah sini diklaim orang Yahudi. Lah ketika itu ada beberapa kelompok daripada orang Palestina yang sudah mulai kritis, terhadap Yahudi Ashkenazi. Maka akhirnya apa? Untuk membungkam yang kritis-kritis itu, maka orang Yahudi Ashkenazi membentuk sebuah organisasi untuk menguasai Palestina khususnya dan dunia umumnya dengan namanya Zionis. Setelah terbentuk Zionis, kemudian untuk membungkam masyarakat Palestina supaya masyarakat Palestina itu buta, tidak tahu sejarah tentang sejarah tanah airnya, dibungkam sejarah tanah airnya supaya masyarakatnya tidak kritis, supaya masyarakatnya buta, supaya masyarakatnya tidak mempertanyakan gerakan-gerakan mereka. Maka kaum Zionis mengirimkan mata-mata Zionis untuk masuk ke dalam kehidupan orang Palestina dalam rangka membongkar kelemahan-kelemahan Palestina untuk menguasai dari dalam kekuatan Palestina baik ekonomi ataupun politik. Siapa yang diutus jadi mata-mata? Yang diutus jadi mata-mata orang Zionis pinter, yaitu saudaranya asalnya dari Hadramaut. Karena di Hadramaut itu adalah komunitas Yahudi, maka dikirimkanlah seorang Yahudi Ashkenazi yang beragama Islam, namanya Syekh Fadil Abdullah. Siapa namanya? Syekh Fadil Abdullah.
Syekh Fadil Abdullah ini, Masya Allah Bu, orangnya hafal Quran, ilmu fikih pinter, madhab syafi'i, hadisnya banyak yang hafal, orasinya bagus, ceramahnya bagus. Tapi dia itu punya genetika Yahudi. Walaupun dia itu agama Islam, dia memiliki satu misi Yahudi dan Zionis dalam rangka membuat perangkap-perangkap untuk masyarakat Palestina supaya Palestina segera dikuasai oleh orang Yahudi. Syekh Fadil Abdullah datang dengan pakai jubah, udeng-udeng gedenya seban traktor, tasbih segede kelapa, sorban numpuk 3, pakai jubah kayak Batman mau terbang aja. Itu Syekh Fadil datang melantunkan Quran, mengajar di masjid. Akhirnya muridnya semakin banyak. Akhirnya saudara-saudara sekalian, sampai Syekh Fadil di brandingnya sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika Syekh Fadil melihat langit, maka akan kelihatan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini branding daripada orang Yahudi untuk membungkam masyarakat Palestina supaya orang Palestina tidak ada yang berani. Saudara-saudara sekalian, Palestina salah melangkah, Palestina telah teledor. Ini cukup pelajaran bagi orang Indonesia, di mana Indonesia mayoritas Muslim. Bahkan Indonesia disebut bahwa negara Islam terkaya, sumber daya alamnya adalah Indonesia, bukan Dubai, bukan Qatar. Betul lah, betul. Lanjut apa enggak? Lanjut enggak? Mau dengerin enggak? Dengerin ya. Ini untuk kalian. Ini sangat penting bagi kalian semua sebagai rakyat Indonesia. Nah, Syekh Fadil datang. Syekh Fadil itu saudara-saudara mengajar fikih, mengajar Al-Quran di masjid. Sampai pada akhirnya Syekh Fadil diangkat sebagai imam besar Masjidil Aqsa. Hebat kagak? Hebat kagak? Diangkat sebagai penasehat khusus militer Palestina dan Mesir, penasehat khusus kepolisian Mesir dan Palestina. Mereka tidak ada yang tahu siapa itu Syekh Fadil di belakang. Syekh Fadil tetap menjalankan programnya bertahun-tahun, menyelinap di antara mereka, membutakan masyarakat Palestina, mengambil satu persatu kekuatan-kekuatan daripada Palestina. Muridnya ribuan orang, Bu. Tidak ada satupun yang tahu kalau Syekh Fadil Abdullah itu adalah mata-mata Zionis. Kagak ada yang tahu. Mereka tahunya kalau Syekh Fadil Abdullah adalah ulama besar Palestina, waliullah, pembela Palestina. Karena kalau beliau ceramah membela Palestina, mari kita doakan mujahidin Palestina, kita ganyang itu orang Yahudi, mereka adalah Yahudi, tidak berhak ada hidup kita, begini. Nasionalismenya sangat luar biasa. Tapi orang Palestina buta siapa itu Syekh Fadil Abdullah. Ternyata dialah yang melumpuhkan seluruh urat nadi dari Palestina, yang membuahkan anak cucu Palestina bernasib seperti ini. Syekh Fadil Abdullah sangat berbahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Abdullah itu jadi mata-mata mulai tahun 42 sampai 84. 42 tahun lebih. Kagak ketahuan. Setelah ketahuan oleh orang Mesir, intelijen Mesir dan intelijen Palestina, ternyata Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis, betul-betul positif. Diinterogasi, ternyata dianya mengaku. Ketika mengaku, semua se-Palestina geger, muhibbinnya pada protes. Tapi pemerintah Palestina dan Mesir akhirnya menembak mati Syekh Fadil Abdullah karena dia adalah orang yang sangat berbahaya untuk Palestina dan Mesir. Syekh Fadil Abdullah dihukum mati, tetapi Palestina terlambat. Palestina terlam karena
Hebatnya Syekh Fadil dengan jangka waktu yang begitu panjang berkamuflase, mereka dia tidak ketahuan. Maka dari itu ekonomi Palestina sudah dilumpuhkan, kekuatan militernya sudah dilumpuhkan, kekuatan sosial politiknya sudah dilumpuhkan, kekuatan sosial keberagamaannya sudah dilumpuhkan, membuat konflik yang sangat besar di Palestina atas nama agama. Saudara-saudara, kan akhirnya begitu sudah orang-orang Yahudi Askenazi memiliki kekuatan yang sangat besar, bekerja sama dengan Yahudi Askenazi yang ada di Amerika, yang ada di Inggris. Akhirnya terjadilah penguasaan terhadap tanah Palestina oleh orang Yahudi Askenazi. Masyarakat asli Palestina diusir, suruh pergi. Sampai detik ini nasibnya belum jelas. Paham? Paham? Udah ngerti? Dapat pelajaran? Dapat pelajaran? Jangan dianggap enteng makam palsu. Kenapa sebabnya seperti itu? Karena satu modus operandinya sama, yaitu adalah pemalsuan makam dan pembelokan sejarah. Pemalsuan makam dan pembelokan sejarah. Kemudian juga saudara-saudara sekalian, juga klan yang melakukan itu semua juga genetikanya sama. Zionis genetikanya itu adalah Yahudi Askenazi, dan Ba'alwi Habaib yang ada di Indonesia juga genetikanya Yahudi Askenazi. Klannya sama, genetikanya sama, modus operandinya sama. Kalau orang Bekasi teledor, maka orang Bekasi akan bernasib sama dengan Palestina. Na'udzubillah min. Siap masuk PWI, siap masuk Laskar, bela tanah air kalian, bela rakyat kalian, bela ulama kalian, bela negara dan tanah air kalian. Bentengi. Siap? Jangan takut model begitu, kalian tuh bangsa Indonesia, jangan takut sama siapapun. Apalagi urusannya untuk masalah negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Itu cerita begitu. Nomor 2, ada cerita lagi, saudara-saudara sekalian. Sekarang cerita yang ada di tanah air. Ada di daerah Jatinegara, Tegal. Tahu Tegal? Tahu daerah Jatinegara? Dekat Guci. Tahu Guci? Tahu semua dah Guci mah. Saudara-saudara kalian, di Guci atau di daerah Jatinegara itu ada keluarga namanya keluarganya Mbak Yai Ishak. Saya yang kesana waktu kemarin. Yang membereskan juga saya dengan keluarganya. Jadi saya itu saksi hidup. Ada namanya keluarganya Mbak Yai Ishak. Keluarganya ada, anak cucunya ada, dihaulin setiap tahun. Di dalam haulnya Mbak Yai Ishak ini, tiba-tiba beberapa ba'alwi datang, habaib datang. 1-2 orang sampai konon katanya 50 orang. Dia minta uangnya nggak tanggung-tanggung. Kalau dikasih 150.000 nggak maunya 500.000. Kan masyarakat berat, kalau 500.000 kali 50 kan ada 25 juta. Ya pokoknya harus besar lah, itu maksimal sampai segitu. Akhirnya keluarga yang Mbak Ishak itu dengan berat hati kadang-kadang memberikan uang itu karena apa? Karena untuk acara saja kadang-kadang kurang. Yang namanya orang kampung. Tambah banyak di dalam haulnya Mbak Ishak, akhirnya terjadilah hubungan yang erat. Udah itu tidak dianggap masalah kata keluarga Mbak Ishak. Tiba-tiba oknum Ba'alwi itu membuat makam palsu atas nama Mbak Yai Ishak. Dengar? Kupingnya bolong. Supaya ini jangan terjadi nih di Bekasi. Itu membuat makam palsu di samping makamnya Mbak Yai Ishak. Tulisannya makam Mbak Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes apa kagak? Protes kagak? Protes. Begitu oknum Habibnya datang, kenapa antum buat makam di sebelah Mbak saya kan makamnya sebelah situ, kenapa di sini? Kemudian ditulis namanya makamnya Mbak Yai Ishak. Ini kemudian ini yang ditumpuk kuburannya siapa, Bib?
Habib itu ternyata diberitahu semacam itu, bukannya mengaku tapi ngeyel. Tahu ngeyel? Ngeyel, sudah tahu salah Menurut kalian hal semacam itu bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Begitu sudah ngeyel, terjadi semacam pertengkaran, akhirnya dibiarkan. Sudah, makamnya Mbah Ishak ada 2. Tiba-tiba tahap selanjutnya mereka mengadakan haul sendiri atas nama Mbah Ishak di makam itu. Akhirnya haulnya Mbah Ishak ada 2. 1 yang asli, nomor 2 yang Astagfir. Menurut kalian itu habaib berani apa tidak? Itu sangat berani itu. Betul. Padahal anak cucunya Mbah Ishak itu masih hidup. Mengadakan haul. Ributlah keluarganya Mbah Ishak. Tapi karena ribut akhirnya jadi pertengkaran, akhirnya habaibnya juga marah-marah. Itu datang semua itu habaib. Kalau haul yang palsu itu, akhirnya haul palsunya lebih rame daripada haul. Aneh apa kagak? Nah itu kadang-kadang kalian suka buat aneh. Itu kan yang ngaulin siapa? Kan yang datang orang-orang kita juga. Orang kita kadang-kadang aneh. Sudah tahu salah didukung juga. Aneh tuh. Nanti kalau ada apa-apa berantem lagi. Ini salahnya dia dua padahal sama-sama. Betul. Subhanallah. Ini supaya kalian tahu modus operandinya mereka di dalam menguasai satu persatu Indonesia. Akhirnya terjadi polemik karena yang datang itu haul yang palsunya itu, yang datang seluruh habaib pakai pakaian udung-udungnya gedenya segede traktor, pakai jubah semua, hidungnya mancung, jenggotnya panjang, orang semua datang semua. Akhirnya haul palsunya lebih ramai daripada haul. Tuh. Apa cukup seperti itu? Kagak cukup. Di dalam acara haul itu selanjutnya, di dalam acara haul itu oknum Ba'alwi menghadirkan sosok Habib di depan panggung. Kata oknum-oknum Habib mengatakan, ini adalah Al-Habib ini bin Ishak. Ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak yang asli. Mbah Yai Ishak itu seorang Habib. Al-Habib Muhammad Ishak bin ini al-ini aslinya dari Bojong, bukan dari Jatinegara. Bojong itu tangga kecamatan sebelah. Geger di situ. Kalau seumpama mereka sudah berani memunculkan sosok, berarti jelas ini adalah berupa kejahatan mengatasnamakan agama. Setuju? Jahat apa tidak? Kejahatan apa bukan? Coba kalau itu terjadi sama mbahnya ente, keluarganya Mbah Ishak, akhirnya kalau itu seumpama yang ada di panggung itu dianggap cucu asli, berarti yang aslinya dianggap pal. Makanya keluarga Mbah Ishak akhirnya menangis semua. Datanglah kepada saya. Saya bilang, ini sebetulnya pengurus NU harus tahu. Kenapa saudara-saudara sekalian? Itu haul diadakan yang palsunya itu berkali-kali. Di situ ada lurah-lurahnya diem, di situ ada camat-camatnya diem, di situ ada bupati-bupatinya diem, di situ ada kapolseknya membiarkan, di situ ada pengurus Nahdlatul Ulama Ansor Banser, mereka membiarkan. Makanya saya kadang-kadang aneh, ini orang-orang fungsinya untuk apa ini? Kalian itu Banser, jargonnya apa? Membela Garda Indonesia, membela terdepan Indonesia. Ada pemalsuan makan dibiarkan. Mungkin saking nggak berani, mungkin gimana? Padahal kalau kita kaji itu palsu, sebetulnya kita sederhana saja, tidak harus terlalu cerdas. Itu makam ini haul-haul palsu. Kalau saya jadi Kapolsek, larang. Kalau saya jadi Pak Lurah, saya tidak mengeluarkan izin.
Betul lah betul. Itulah saudara-saudara sekalian. Makanya saya harap kekuatan Banser selanjutnya betul-betul diaplikasikan untuk membentengi bangsa. Jangan cuma ada di mulut dan jangan cuma ada di gerakan-gerakan tarian. Betul-betul dibuktikan. Sebab kekuatan Banser sangat luar biasa. Cuma ini kenapa ini kok bisa lolos? Di Wonosobo lolos, padahal Wonosobo itu Bansernya banyak, NU-nya bagus. Tapi pemalsuan makam 78 makam palsu tidak ada isinya. Di Wonosobo terjadi sudah 2 tahun kagak ada yang gubris. Kalau dibiarkan hancur. Makanya Allah memunculkan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, kaum Nahdien NU yang mau berani untuk membela bangsanya, berani untuk membela sejarah negaranya, dan berani untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harapkan mudah-mudahan kedepannya Banser lebih berani lagi. Karena Banser kekuatannya jauh lebih besar daripada Laskar Sabilillah. Karena Laskar Sabilillah ini barusan setahun. Ini jangan sampai dibiarkan seperti itu. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya datang saya kata keluarganya Mbak Ishak, sudah kalau begitu Gus apa saja dipanggil. Mengadu semua, nangis semua di rumah saya. Udah nanti saya datang. Saya langsung bicara dan saya itu ada aparat pemerintahnya. Setelah saya ceramah kemudian saya diminta untuk itsbat makam, menetapkan makam oleh keluarga-keluarga Mbak Ishak. Akhirnya ayo kita tetapkan. Ini makam yang asli mana? Orang nunjuk ke yang asli itu. Yang di mana? Ini. Yang di mana? Ini. Yang ini palsu bukan palsu. Bongkar. Saya minta kepada Kapolsek, saya minta kepada aparat, saya minta kepada Pak Lurah segera dibongkar karena ini makam tidak benar. Di saat makam tidak benar atas nama siapapun itu berarti artinya berhala makam. Jangan sampai kita berziarah ke berhala makam, musyrik kalian. Betul. Sekarang kalau seumpama oknum Habib membuat makam kagak ada isinya, cuma ada tugunya doang, coba ada nisannya doang. Saya tanya itu berhala apa bukan? Berhala apa bukan? Berhala apa bukan? Kalau seumpama kalian berziarah di makam yang tidak ada namanya, tidak ada isinya, musyrik apa kagak? Sesat apa kagak? Ente ziarah ke berhala. Makanya saya bilang bongkar semuanya. Saya tidak tahu kenapa kok pengurus NU tidak memiliki keberanian ketika itu. Saya sangat menyesalkan sekali. Saya sangat menyesalkan. Kenapa bergeraknya setelah ada PWI dan Laskar Sabilillah? Kenapa? Enggak dari dulu. Padahal Banser kekuatannya luar biasa. Padahal NU kekuatannya luar biasa. Ngadepin itu enggak bisa ditahan. Mudah-mudahan kelak akan datang Nahdlatul Ulama akan bangkit kembali membela negara. Kekuatannya akan muncul. Allahumma. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya katakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada haul, Ba'alwi mengadakan haul, Habaib yang mengadakan haul, Oknum Habib mengadakan haul atas nama Mbak Ishak, maka saya bilang jangan dikasih izin, masyarakatnya harus menolak, pemerintahnya harus berani menolak. Kalau mereka memaksa, usir mereka diusir masih ngelek, keluarkan golok kalian semua. Karena ini sudah bentuk penjajahan terhadap tanah air kita. Betul lah betul. Bukan berarti saya memerintahkan kalian pakai golok, bukan. Tapi ini ngeyel. Ini sudah jahat luar biasa ini. Di depan cucunya Mbak Ishak memunculkan orang. Ini sangat keberanian yang sangat luar biasa. Maka dari kita hadapi dengan berani lagi. Ente mikirin apa? Udah kagak usah dipikirin dah. Mumet enggak mabuk, puyeng apa puyeng? Kagak apa-apa puyeng mumet juga. Dong saya juga kagak dikasih makan juga mumet juga. Ini mumet itu. Mumet kagak apa, kalau orang mumet kan keringatnya keluar Bu ya. Kalau keringatnya keluar syarafnya aktif. Kalau syarafnya aktif, badannya sehat. Kalau badannya sehat, insya Allah panjang umurnya. Makanya orang Sumberjaya itu orang yang panjang umurnya asalnya dari badannya sehat. Badannya sehat dari syarafnya aktif. Syarafnya aktif dari keluar keringetnya. Keluar keringetnya asalnya dari puyeng-puyeng mumet. Jadi kalau orang Sumberjaya kepengen panjang umurnya, nyari yang puyeng-puyeng, nyari yang mumet-mumet, insya Allah panjang umurnya.
Kagak percaya, lihat dah tetangganya kalian semua yang hidupnya puyeng terus, mumet terus. Umurnya panjang banget, 90 tahun masih sehat terus. Kagak pernah ke rumah sakit, kagak pernah ke dokter. Padahal hidupnya mumet puyeng terus, kagak punya uang. Kalau di rumah berantem terus sama bininya. Tapi dia ibu-ibu hidupnya panjang, 90 tahun kagak mati-mati. Itu namanya bibarokatil puyeng wal mumet. Ya Bu ya, ini kata orang Cirebon nih, paling enak ikut tekoning pengajian, merem melek tidur tetap dapat ganjaran, pulangnya bawa ilmu banyak dapat ajaran, apa maning jagong sambil makan bungkusan. Ini yang kagak ngomong dikasih bungkusan lah, gue yang ngomong dikasih tisu doang. Ini panitia kagak beres nih. Ayo pada ngaji deket ame ulama. Siapa yang seneng ngaji pahalanya dapatnya sorga. Siapa yang seneng ngaji pahalanya dapatnya sorga. Pengen mancing sorga apa kagak Bu? Pengen apa kagak Pak? Kira-kira potongan sampean ini potongan sorga apa potongan neraka? Hah? Potongan sorga? Masa potongan sorga hidungnya penyek-penyek kayak gitu? Pesek-pesek, mah ada sorga, di sorga itu orang hidungnya pesek. Masalah pesek mah gampang, masuk di bengawan Al-Kautsarnya Kanjeng Nabi, insya Allah mancung sendiri. Yang penting kata Kanjeng Nabi pengen masuk sorga mah yang seneng ngaji. Yang senang, sebab ngaji itu raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman sorga. Siapa yang ngaji itu berarti penduduk. Ayo kita berdoa besok masuk ke sorga. Allahumma. Kalau ada kiai, ayo pada ngaji. Jangan sampai bubar, sampai doanya kelar. Kalau doa belum kelar, jangan bubar Bu. Ini biasanya ibu-ibu nih sohibul bubar. Ini siapa yang bubar? Gua doain mudah-mudahan lakinya pada kawin lagi nih. Uman bae wong Sumber Jaya. Ini namanya solawat. Solawat pakai bahasa Cirebon enak apa kagak? Enak apa kagak? Enak. Sekarang solawat pakai bahasa Sunda, enak apa kagak? Solawat ngangge bahasa Sunda, raos ente? Resep ente? Sayang si sungguh sayang, ganteng tara sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi rajin sem. Siti Zulaikha gelis tapi rajin sem. Solawat pakai bahasa Kromo Inggil, bahasa Jogja, bahasa Solo. Enak boten. Ecam boten. Sekeco. Eling-eling menuso urip ning alam dunya. Ono ning dunya sepira suwene diibaratke coba mung mampir ngombe. Solawat pakai bahasa Cirebon enak apa kagak? Jalan ning Purwokerto beli sandal buatan Jepang. Jangan dulu bini loro, bini satu makannya kurang. Jangan dulu punya bini loro, bini satu makannya. Ini bininya ente kok semangat-semangat amat nih Pak. Ini jangan-jangan ibu-ibu hidup sama sampean nih tekanan batin nih orang nih. Nih dijawab nih pakai bahasa Jawa nih. Mlakune wis doyong, wis pantes di apal bener digotong. Matane wis kabur, wis pantes di. Ini jelek-jelekin ente nih Pak. Awake pada garing pengen kawin, apal kawin maning, cangkem ora bisa mingkem, wis kudu di apal bener.
Ini sebenarnya jelek-jelekin bapak itu tenang aja dah. Bapak-bapak biar kumisnya tebal-tebal takut juga sama ibu, Bu. Bapak biar kumisnya tebal sama ibu jadi takut juga itu. Kalau ibu marah, udah dah kumisnya berubah, ada kakinya lari semua kayak film kartun. Kata bapak bilang gini, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem, asal ketok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel, besok masuk ke neraka wel, tampang kayak wewe, syukur ngaku sendiri masuk kur. Ini ibu-ibu kagak dibilangin ngaku sendiri masuk syukuran gua juga. Ini yang pakai kerudungnya plengsat-plengsot, ini wewe gombel beneran nih. Tuh bininya siapa tuh pakai kerudung juga kagak pisot. Wahyu sudah ditarik plengsot lagi, wahyu sudah. Model kayak gini dikawin sama ente pak, dibuang aja pinggir laut dah, tumbalnya Nyi Roro Kidul sedang itu. Bu, kalau pakai kerudung itu lancip-lancipnya ditaruh di tengah. Loh saya yang laki-laki aja ngerti, ibu yang perempuan malah kagak ngerti. Plengsat-plengsot. Asal gua bilang kudung, ibunya pegang kerudung semua. Gimana sih orang Sumber Jaya nih? Ini sholawat, betul lah betul. Ini sholawat pakai bahasa sendiri, ngerti apa kagak artinya? Ngerti apa kagak? Tapi ada sholawat yang pakai bahasa A. Kalau pakai bahasa Arab artinya ngerti apa kagak? Kagak ngerti, kagak apa-apa. Sholawatan aja, kagak ngerti juga kagak apa-apa. Betul lah betul. Contohnya sholawat barzanji, naqallahu ila maqarrihi min sadafati aminat, min sadafati aminat az-zuhriyah. Barzanji ya. Wa khassal qaribul mujibu bi an takuna ummat bi an takuna ummal li Mustafa. Ngerti kagak artinya? Kagak apa-apa. Walamma aradallahu ibraza haqiqatil muhammadiyah wa idharahu jismahu wa ruham bisuratihi wa ma'na. Ngerti artinya? Kagak ngerti juga. Kagak apa-apa, wong ustadz yang bacanya juga kagak ngerti artinya, apalagi ente bukan ustadz. Ustadz Sumber Jaya nih yang percaya sama saya. Ustadz Sumber Jaya kalau baca barzanji itu ngereng-ngerengnya kayaknya orang yang paling ngerti, padahal sama juga dengan ente kagak ngerti juga, itu gelap gulita. Namanya Ustadz modus ya. Kagak apa-apa Gus, kagak apa-apa. Kenapa sebabnya? Sebab orang baca sholawat kagak harus Kenapa orang baca sholawat kagak harus ngerti? Jangankan baca sholawat, bacaan Al-Quran juga kagak harus ngerti. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, ya Aba Dzarrin, iqra'il Qur'ana tafham wa la tafham. Bacalah kalian Al-Quran, ngerti kagak ngerti artinya dibaca. Orang membaca Al-Quran tidak harus ngerti artinya. Makanya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ya ma'asyiral ashab, wahai murid-muridku, iqra'ul Qur'ana bifahmin au bighairi fahmin, sesuai dengan arahan baginda Rasul, bacalah kalian Al-Quran baik dengan ngerti ataupun kagak ngerti, dibaca itu Al-Quran, kagak harus ngerti. Makanya orang baca Yasin kagak ngerti artinya. Orang baca ayat kursi, apaan tuh ayat kursi?
itu juga kagak ngerti artinya, kagak apa-apa. Saudara-saudara sekalian, kalau baca Al-Quran saja tidak tahu artinya, tidak apa-apa, apalagi baca sholawat. Al-Imam Al-Khawthus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kalau orang membaca Al-Quran faham artinya, ngerti artinya, maka tujuannya tadabburul Quran, memahami kandungan Al-Quran. Tapi kalau orang baca Al-Quran kagak ngerti artinya, belum tahu maknanya, tujuannya adalah thalabul imdad bi syafa'atil Quran, mencari anugerah Allah melalui syafaatnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu syafi'un musyafa'un, yang memberikan syafaat kepada kalian yang membacanya. Karena musyafa'un, diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya, baik ngerti ataupun kagak ngerti. Kalau orang baca sholawat, ngerti artinya, faham maknanya, tujuannya apa? Tujuannya adalah thalabus sirah wa tarikh, mempelajari sejarah perjalanannya baginda Rasul. Tapi kalau kagak ngerti artinya, tujuannya adalah thalabul imdad bi syafa'atir Rasul, mencari anugerahnya Allah melalui syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga syafi'un musyaffa'un, yang memberikan syafaat kepada yang bersolawat, musyaffa'un, yang diberikan otoritas oleh Allah. Syafaat hanya milik Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, diberikan otoritas untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang membaca solawat walaupun kagak ngerti artinya. Makanya orang Barzanji itu, orang baca Barzanji, orang Sumberjaya dari dulu kagak ngerti artinya, kagak apa-apa. Jangankan kagak ngerti artinya, kadang-kadang kalimatnya kagak apa, cuma apa lagunya doang, kagak apa-apa. Orang teman-temannya juga marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Ibu-ibu di belakang kagak apal, kagak apa-apa, yang penting akhirnya kompak. Jangan kepleset, malu-maluin nanti. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, jangan apa-apa, kagak apa-apa. Kenapa sebabnya? Sebab kalau urusannya mencari anugerah, yang kagak ngerti artinya baca Al-Quran, mahabbatan lil Quran, mencintai Al-Quran. Kalau seumpama bacaan sholawat itu kagak ngerti artinya, tujuannya adalah mahabbatan li Rasulillah, dasarnya mencintai Rasul. Nah, maka orang mencintai itu tidak harus ngerti. Kenapa? Sebab antara ngerti dengan cinta itu beda alamat, beda alamatnya. Ngerti ada di otak, alamatnya demen cinta ada di hati. Beda kagak? Beda tiga alamatnya. Alamatnya beda. Kalau ngerti itu ada di hati, kalau ngerti itu ada di otak, kalau cinta ada di. Makanya kata Imam Ghazali, yang namanya cinta itu isyarat adanya iman. Adanya iman, imannya ada di mana? Kata Rasulullah, al-iman ma waqara fi qalbil mu'min. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Imannya ada di dalam hati, maka isyaratnya adanya iman. Rasa cinta dan kasih sayang juga ada di dalam hati. Makanya para santri mengatakan yang namanya mahabbah, cinta, di dalam kitab Ajurumiyah itu disebutkan min af'alil qulub, termasuk pekerjaan hati. Cinta adanya di hati, ngerti adanya di otak. Maka orang ngerti belum tentu cinta, orang cinta tidak harus ngerti. Yang bagus yang ngerti, ya cinta yang ngerti. Betul lah, betul. Makanya ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Kalau bahasa logika harus masuk akal, harus bisa dimengerti secara undang-undang rasional. Tetapi kalau bahasa cinta kagak masuk akal, kagak apa-apa. Yang penting hatinya nerima. Contoh gini nih. Ini saya mau tanya nih sama bapak-bapak nih. Siapa Pak? Jawab yang jujur ya. Jawab yang jujur, siap? Ini baru ditanya sama saya juga deg-degan juga tuh, apalagi mungkar nakir yang nanya ente. Saya mau tanya, ibu-ibu waktu zaman dulu cantik apa kagak? Jawab yang tegas dong. Ibu-ibu jadi gini juga kayak di kakaran dibantingin terus sama kalian kok. Ibu-ibu lagi umur 17 tahun cantik apa enggak Pak? Cantik ya.
Ini kata orang Cirebon, kalau ngalem muji orang cantik, waduh rambutnya terkurai bagaikan bidadari, kulitnya putih kuning lemu giring, pipin mentol-mentol kayak dodol Garut, janggutnya lancip kayak umay tawon, lambe menges-menges kayak kepundung, alisnya dawa kayak buntutnya kucing, hidupnya lekantik kayak hidupnya sapi, celaka kandol secentong-centong, matanya lolok-lolok kayak wulan tok mangan sega sebatok lawe pindang kodok dibawa-bawa. Bakal gemuyu Gus, kalau tertawa senyum Gus, untuk ratai kayak jagung, lenggak-lengguk kayak entok, lagi melakuis kira-kira kayak gitulah. Cantik apa kagak? Cantik apa kagak? Itu saking cantiknya, saking cintanya itu si bapak sama ibu, sampai akhirnya si bapak mengeluarkan bahasa cinta yang tidak masuk akal. Apa? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Masuk akal apa kagak? Masuk akal apa kagak? Ada bintang nempel di muka kayak gini nih, hidungnya ngeblesek, kulitnya busem, lintang dari mana ente? Betul. Tapi saya tanya bu, kalau seumpama bapak mengatakan kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu, hatinya ibu seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Walaupun kagak masuk akal, tetapi ini namanya bahasa cinta. Kenapa? Karena bahasa cinta tidak harus diproses dengan akal, karena cinta adanya di dalam hati. Maka yang penting hati kita seneng, kagak masuk akal, kagak apa-apa, itu namanya bahasa cinta. Kau adalah bidadari yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon, kuntilanak namanya itu mah. Ada gunung akan kudaki, manek hutan kelapa, melorot terus. Lautan akan kuseberangi, di balong aja kelelep nyebrang lautan. Udah jangan diprotes terus. Ini adalah bahasa cinta. Jadi ukurannya hati bukan dengan logik. Nah, di sini makanya saudara-saudara, orang yang seperti itu adalah orang yang mencintai. Saudara-saudara sekalian, dari atas dasar cinta ini ada yang bertanya sama saya, Gus, sampean kok kenapa sih ngurusin nasabnya Habib? Iseng amat, bagi saya emang gak penting. Saya tanya, apa saya ngurusin nasabnya Habib? Kagak. Apa hubungannya Habibnya ente sama gua? Kagak ada hubungan. Saya juga nggak hafal. Jangankan Habib yang ada di Bekasi, Habib yang ada di Cirebon sendiri saya nggak hafal. Ngapain ngurusin nasabnya? Betul. Saya dengan Ki Imaduddin bukan sedang mengurusi nasabnya Habib, tapi saya dengan Ki Imaduddin sedang mensucikan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ba'alwi Habib ini mengaku cucu bukan cucunya si Tarjo, mengaku cucu bukan cucunya si Bejo, mengaku cucu bukan cucunya si Tugimin, tapi mereka mengaku cucunya Khairil Bariyah, cucunya orang yang paling mulia di depan Allah, afdhalil anbiya'i wal mursalin wa afdhalil makhluqat al itlaq, makhluk dan nabi rasul yang paling utama. Mereka mengaku cucunya manusia, di mana manusia itu Rasulullah adalah masdarus syariah, sumber daripada syariat agama Allah, wa masdarul aqidah, sumber daripada aqidah Allah, wa masdarul akhlak, sumber daripada akhlak agama Islam, wa masdarud din, sumber daripada agama. Maka ini sangat penting. Maka siapapun yang mengaku cucunya Rasulullah, tidak mesti Ba'alwi siapapun, wajib diverifikasi ini orang benar apa kagak. Dari dulu, dari tadi tepuk tangan mulu. Kagak pada, emang orang Sumber Jaya berani cuma ketepuk tangan doang. Melawan Habibnya mah kagak berani, model kayak gini nih. Tampangnya tampang mantan muhibbin semua ini. Betul. Syukur ngaku sendiri mah syukur. Jadi saudara-saudara sekalian, kemudian apa yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, apakah dianggap penting? Saya jawab, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah wajib dianggap penting. Siapa yang menganggap tidak penting yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, fi qulubihim nifaq, di dalam hati ente ada kemunafikan. Nasabnya Rasulullah penting dibahas apa kagak?
Saya tanya di Maulid Barzanji, Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, di dalam Maulid Barzanji disebutkan nasabnya Rasulullah apa kagak? Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Mut sampai seterusnya, sampai Nabi Adam, sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, disebutkan apa kagak? Dipuji nasibun sibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jauza'u. Disebut apa kagak nasab? Bisanya ente mengatakan itu kagak penting. Yang bilang kayak gini bukan orang awam, kiai lagi ngakunya kiai NU, lagi memalukan ente. Kiai NU bicara kayak gitu, kayak orang Wahabi aja ente. Ini nggak layak ini jadi pengurus NU orang kayak gitu. Pensiun aja ente jadi kiainya kalau gitu. Betul? Betul? Apakah sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu penting? Sangat penting. Para sahabat, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi itu saudara muridnya Imam Bukhari, apal 1 juta hadis. Sama dengan gurunya, apal 1 juta hadis. Padahal Imam Tirmidzi itu dorir, orangnya buta. Dari kecil nggak bisa ngelihat. Maka kemudian murid-muridnya bertanya, ya Imam, ya Guru, Masya Allah panjenengan luar biasa. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, luar biasa bagaimana? Panjenengan itu matanya nggak bisa melihat, tapi kau hafal hadis sangat luar biasa. Matnan wa rijalan wa tahditsan. Rijalnya hadatsana an ini bin ini hadatsana ini an ini anna Rasulullah qala sami'tu Rasulullah qala innaka anna Rasulullah, itu enggak keliru. Itu bagaimana bisa menghafalkan hadis segitu banyaknya? Saya saja yang matanya terbuka ini saya tidak mampu menghafalnya. Apa jawabnya Imam Tirmidzi? Kata Imam Tirmidzi, alhamdulillah. Walaupun Allah memberikan mata tidak bisa melihat, tetapi mata batin saya, Allah memberikan mata batin saya lebih terang daripada mata fisik saya. Maka di sini para ulama mengatakan tidak boleh menjelekkan orang buta, karena yang disenggol termasuk Imam Tirmidzi su'ul adab. Makanya orang Bekasi jangan suka menjelekkan orang buta. Secinta-cintanya ente sama Habib, jangan mengeluarkan ente dari akhlak Islam. Yang harus dipegang adalah akhlak Islam. Kalau itu tidak sesuai dengan Islam, siapapun yang ngajari, tolak. Betul. Saya sakit hati, kustur, buta mata, buta hati. Sampai begitu Mbak Yeni datang dalam satu pertemuan, diteriakin anaknya si buta. Ini orang munafik, ini bukan pejuang Islam. Orang munafik tidak akan bisa mengantarkan kalian ke dalam surga. Yang melaknat semua para ulama termasuk Imam Abu Isa At-Tirmidzi, jangan sekali-kali menjelekkan orang buta, karena semuanya adalah karena kudrat iradat Allah. Betul. Kadang-kadang nih orang nih saking cintanya sama Habibnya menjelekkan Gus Dur, ikut menjelekkan Gus Dur. Ente itu makhluk terkutuk di dunia akhirat, nggak punya agama itu. Saudara-saudara subhanallah, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara kalian, Abu Isa At-Tirmidzi mengumpulkan beberapa riwayat tentang masalah yang berkaitan dengan Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat, dikumpulkan dalam satu kitab, namanya kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Semua orang udah tahu. Dan termasuk juga banyak yang lain, termasuk Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki, Allah Yarham Al-Hasani yang dari Mekah. Awas ini, Sayyid Muhammad itu bukan Habib, bukan, tapi Sayyid. Kalau Habib itu dari Yaman. Sebab ada beberapa oknum Habib menyebut Sayyid Muhammad adalah Habib Muhammad. Itu pemalsuan lakob, pemalsuan titel. Bukan Habib. Sayyid Muhammad adalah As-Sayyid Habib. As-Sayyid bukan Habib, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki punya adik di antara Sayyid Abbas. Sebab di Makkah itu tidak ada julukan Habibnya. Kadang-kadang ada dia. Habibnya ente dimanggil sembarangan aja. Habib Muhammad Al-Malik Al-Makin, dasmu gondol. Nah itu bukan salah, itu bukan Sayyid Muhammad. Paham? Saudara-saudara sekalian,
Setelah itu dikumpulkan dalam satu kitab. Itu tentang riwayat sahabat. Kesimpulannya ulama apa? Kesimpulannya ulama, para sahabat itu kasratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat menganggap penting, memperhatikan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Bahkan bahkan para ulama terkaget-kaget dengan perhatiannya para sahabat terhadap Rasul. Kaget, kagum. Kok segitu detailnya sahabat itu mengetahui tentang Rasulullah, segitu detail. Bagaimana cara duduknya Rasulullah, bagaimana sifat julusi Rasulullah, bagaimana cara berdirinya Rasulullah, bagaimana cara jalannya Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, sampai dihitung ngunyahnya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Rasulullah kalau lagi nyantai itu memakan ngunyahnya 37 kali, kalau lagi keburu-buru minimal 17 kali. Beda amat sama Sumber Jaya, kalau makan kagak dikunyah langsung telajah kayak kodok. Betul lah, betul. Masya Allah, Kanjeng Nabi bagaimana cara pakai pakaian. Pakaiannya Rasulullah tuh yang apa, senangnya yang mana, warnanya ada berapa, minyak wanginya Rasulullah minyak wangi apa, yang sering dipakai minyak wangi apa, bagaimana cincinnya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah tidur, doanya apa, bagaimana cara Rasulullah bangun dari tidur, doanya bagaimana, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana cara Rasulullah wudhu. Makanya ada babu sifati wudhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sifat wudhunya Kanjeng Nabi, wa babu sifati solati Rasulullah, sampai solatnya Kanjeng Nabi, sampai wa babu sifati jinabati Rasulillah, bagaimana cara junubnya Rasulullah, ada semua itu. Sampai sahabat itu tahu bagaimana Rasulullah itu apa, tanya kepada apa, ummahatul mukminin, garwanya Rasulullah, istri-istrinya baginda Rasul, kepada Siti Aisyah, kepada Siti Hafsah, tanya bagaimana Rasulullah ketika menggauli istrinya, bagaimana cara junubnya, bagaimana cara buang air kecilnya, bagaimana cara buang air besarnya, bagaimana cara ceboknya, bagaimana cara memakai sandalnya Rasulullah bentuknya bagaimana, cara jalannya bagaimana. Sampai sahabat itu saking mementingkan apa yang berkaitan dengan Rasulullah, sampai ubannya Rasulullah apal uban. Ini kadang-kadang sembarangan orang ngaku kayak ngakunya kayak NU, malu-maluin nanti. Sahabat tuh sama uban apal. Nabi Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nangis di situ, masya Allah. Perhatian saya terhadap Rasulullah dibanding dengan sahabat sangat jauh. Kata sahabat mengatakan Rasulullah itu pada waktu umur sekian ubannya ada sekian. Ketika Rasulullah wafat meninggal dunia, ubannya tidak lebih dari sekian. Hebat apa kagak? Itu sandalnya Rasulullah, cara perjalanannya Rasulullah, cara buang air kecilnya Rasulullah. Karena itu berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak. Maka apa yang berhubungan dengan Rasulullah harus dianggap penting. Itu yang dipegang oleh para sahabat. Itu cara berjalan, cara makan, itu warna pakaian, itu cara bagaimana tidurnya, bangun dari tidur, itu bagaimana cara minumnya Rasulullah, itu sifat-sifatnya Rasulullah. Apalagi nasabnya Rasul. Kalau ada yang mengatakan nasabnya Rasulullah tidak penting untuk dibahas, di dalam hatinya ada kemunafikan. Ente ada apa ya? Tiba-tiba apa yang berkaitan dengan Rasulullah tidak dianggap penting. Ada apa ya? Di hatimu ditanya ada apa? Takut sama siapa ya? Betul? Jadi nasabnya Rasulullah dibahas penting apa kagak? Penting apa kagak? Kalau ada orang ngaku cucunya Rasulullah, wajib dibahas apa kagak? Wajib dia bahas apa kagak? Wajib. Ulama yang wajib bahas. Ini kadang-kadang yang bukan ulama menggebu-gebu itu dapat petunjuk dari Allah, harus dibahas. Yang jadi kayaknya kagak penting, itu mah gua mah kagak ikut-ikut. Udasmu. Yang pertama kali ditanya di akhirat ada kiai, ulama, bukan orang lain. Kenapa ente diam? Mau jawab apa? Betul lah, betul. Makanya untuk semua itu maka bergabunglah kalian kepada PWI dan Laskar Sabilillah ya. Nanti untuk saudara-saudara sekalian. Itu penting saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara sekalian, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah itu adalah kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan maka
Alwi atau Habaib itu saudara-saudara mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah secara 3 keilmuan batal. Keilmuan nasab bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani, banyak ulama luar negeri juga banyak termasuk dari Yaman membatalkan nasab daripada Alu Ba'alwi, termasuk juga Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 melarang Ba'alwi dan Habaib menyebut dirinya Syarif dan Sayyid. Kalau menyebut dirinya Syarif dan Sayyid maka ditangkap, dipenjara, dipecut 100 kali. Kenapa? Kata Syarif Aunur Rafiq, mereka bukan cucunya Rasulullah karena nasabnya cangkokan, mungqati'un batilun maudu'un. Nasab mereka dicangkok, dipalsukan, bahkan terputus, bahkan nggak nyambung. Itu abad ke-13. Syarif Auda di Mesir juga sama. Maka Ki Imaduddin ini hanya mengingatkan kalian semua bangsa Indonesia bahwa mereka itu bukan cucunya Rasulullah secara 3 keilmuan. 1 ilmu nasab, nomor 2 ilmu filologi, manuskrip tua, nomor selanjutnya ilmu genetika. Itu secara genetika dan filologi para pakar mengatakan baik dalam negeri ataupun luar negeri termasuk yang ada di Saudi Arabia bahwasanya Ba'alwi Habaib secara genetika dan filologi mustahil disebut cucunya Rasulullah, mustahil. Maka kalau demikian secara 3 keilmuan batal, berarti siapa yang menentang? Berarti menentang keilmuan. Menentang keilmuan adalah menentang sifat Allah, karena ilmu itu adalah sifatnya Allah. Kalau ente menentang bil ilmi lagi, wujud tidam baqa mukhalafatulil qiyamuhu binas wahdaniyat qudrat iradat, ilmu sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini ilmu dari Allah. Maka menentang keilmuan adalah menentang Allah. Maka saudara-saudara sekalian, secara keilmuan, maka orang siapapun orangnya yang masih memiliki keyakinan bahwa Ba'alwi dan Habib itu cucunya Rasulullah, maka mereka adalah dihukumi dosa besar. Nggak boleh. Kita boleh menghormati mereka sebagai guru, boleh hormati kalian mereka sebagai guru, tapi jangan punya keyakinan bahwa mereka itu cucunya Rasulullah. Kalau mereka ngaku-ngaku, kalian jangan percaya. Cukup kalian berbuat baik karena mungkin sudah jadi guru kalian, berakhlak, tapi hati kita tidak boleh mengakuinya. Apa sebab? Secara 3 konteks ilmuwan sudah batal. Paham? Apalagi genetika. Saudara-saudara sekalian. Maka dari itu dicangkokkan secara batal. Maka oknum-oknumnya dari Ba'alwi kadang-kadang akidahnya kagak karu-karuan, syariatnya kagak karu, akhlaknya karu-karuan. Jadi mengaku cucunya Rasulullah di afatnya sangat banyak, mempengaruhi akidah, mempengaruhi syariat, mempengaruhi akhlak. Hati-hati. Orang yang nasabnya nyambung kepada Kanjeng Nabi pun, seorang Syarif dan Sayyid pun tidak boleh di depan khalayak lama saya adalah cucunya Rasulullah, tidak boleh. Kalau ada yang mengaku langsung wajib ditangkap. Apa sebabnya? Sebab itu nanti akan membuat orang bisa buta mata hatinya, akhirnya mengkultuskan orang itu. Padahal Rasul dengan cucunya beda. Rasulnya maksum, terlepas dari dosa dan maksiat, dijaga oleh Allah, sementara cucunya tidak maksum. Kanan putranya Nabi Nuh saja dilaknat oleh Allah. Maka jangan sampai digunakan dengan tidak benar. Maka di situ orang yang mengaku cucunya Rasul depan orang itu murni, itu adalah sebuah kejahatan. Karena diperuntukkan untuk menundukkan orang. Minimal pengen dihormati lebih daripada yang lainnya. Itu jelas nggak boleh. Paham? Paham? Saudara-saudara kalian. Ada di antara jenis oknum. Saya bicara oknum, bukan Habib, semuanya oknum. Ada oknum Habib yang mengatakan seperti ini, bahwasanya mbah saya bisa ngatur malaikat mungkar nakir, bisa ngatur malaikat Israel. Emang ada manusia bisa ngatur malaikat? Saya tanya, manusia bisa ngatur malaikat kagak? Bisa ngatur malaikat kagak? Jadi kalau seumpama ada oknum Ba'alwi mengatakan mbah saya bisa ngatur mungkar nakir dan malaikat Israel, percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Bener apa sesat? Buka kitab Bukhari. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ada riwayat Rasulullah pada kata itu, kata Rasulullah mengatakan, nanti di akhirat malaikat Malik datang kepada saya. Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, umatnya panjenengan masih ada di neraka jahanam. Berapa? 1. Rasulullah kaget menangis. Ya Malik, akhrijhu minan nar wa sallim ummati. Selamatkan umatku ya Malik. Itu dikeluarkan
keluarkan cepat dari api neraka. Saya nggak tega. Kata jawabnya Imam Malik? Kata jawabnya malaikat Malik, penjaga neraka. Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, ma'dziratan ya Rasulullah, afan ya Rasulullah, nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Kalau itu cuma panjenengan yang bicara belum bisa dilakukan, karena kami adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun. Melakukan sesuatu di saat diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, sampainya mereka saya enggak bisa. Jadi panjenengan minta dulu kepada Allah. Akhirnya Rasulullah sujud di depan Allah, nangis-nangis. Maka turunlah perintah Allah, ya Malik akhrijhu minan nar wa sallim ummatah. Selamatkan umat dia, kemudian keluarkan dari api neraka berdasarkan perintah Allah. Di sini Rasulullah tidak bisa ngatur malaikat Malik. Kalau Rasulullah tidak bisa ngatur malaikat Malik, apalagi selain Rasulullah. Jadi kalau seumpama ada oknum Habib mengatakan, mbah saya bisa mengatur malaikat Mungkar Nakir, bisa gertak malaikat Israel, ini menanamkan doktrin di bawah alam sadar kalian. Berarti ada sosok yang lebih istimewa daripada Rasulullah, lebih hebat daripada Rasulullah. Siapa? Habib lebih hebat daripada Rasulullah. Buktinya bisa ngatur malaikat Mungkar Nakir. Dan ini adalah, saya harus tegas katakan, sesat. Kalian mau senang apa tidak, itu urusan lain, karena ini urusan agama Allah. Harus tegas, sesat, nggak benar. Paham? Paham? Syariatnya juga hancur. Ada seorang oknum Habib yang bicara, kalau seumpama ada Habib mabok, kalau ada Habib kagak sholat, kalau ada Habib kagak puasa Ramadan, kalau ada Habib senangnya mabok dan berzina, udah dibiarin aja dah. Dia itu adalah akan disucikan melalui syafaat mbahnya, baginda Rasulullah SAW. Dia, mereka semua akan masuk surga tanpa hisab. Ada seorang yang tidak mau sholat, tidak pernah puasa Ramadan, senangnya mabok, senangnya berzina, bisa masuk surga tanpa hisab. Tanya sama Habibnya, ente agamanya siapa ini? Yang jelas bukan agamanya Rasulullah SAW. Betul? Betul? Tegas enggak? Betul apa kagak? Agamanya Kanjeng Nabi seperti itu apa kagak? Bukan. Ya Allah, ini menanamkan doktrin di bawah alam sadar kalian, bahwasannya saudara-saudara sekalian, sholat kagak penting, puasa Ramadan kagak penting, kemudian juga mabok zina kagak apa-apa. Yang penting ikut sama Habibnya, bisa masuk surga tanpa hisab. Dan ini adalah sesat. Saya harus katakan kagak bener. Walaupun ente kagak senang, walau karihal fasiqun, walaupun orang fasik kagak senang, tapi hak harus dikatakan hak. Paham? Sampai ada tuh banyak tuh di YouTube-nya, oknum Habib yang mengatakan bahwa ada muhibbinnya meninggal. Begitu muhibbinnya meninggal, itu kata Habibnya mengatakannya, Fulan bin Fulan, ane tahu ente kagak pernah sholat, ane tahu ente kagak pernah puasa Ramadan, ane tahu ente senang mabok dan senang zina, tapi ane tahu ente senang sama anak, senang sama Habib. Makanya kalau ente ketemu malaikat Mungkar Nakir, ditanya marrobuka, ente jangan jawab, cukup berikan surat saya kepada Mungkar Nakir dan ente masuk tanpa hisab. Suratnya diselipkan di bawah kepalanya si mayit yang muhibbin itu Ba'al ya Habib Mungkar Nakir disurati. Kenapa enggak sekalian aja buat grup WA ya sama malaikat Israel gitu, biar pada mati semua itu. Orang kayak gitu dibela aja, orang kayak gini di Sumber Jaya mah. Ya Allah, apa enggak hancur tuh agama? Hancur apa kagak kalau kayak gitu? Ente masuk surga tanpa hisab. Ini doktrin di bawah alam sadar kalian, khususnya adalah anak-anak muda yang masih ranum-ranum, anak muda yang masih hijau-hijau, belum tahu tentang masalah agama. Yang penting cinta sama Habib, sholat puasa kagak penting, cinta ikut sama Habib, dijamin masuk surga tanpa hisab. Buta mata ente, akidah syariat ini hancur. Apalagi kalau akhlak. Kalau manggil kiai Indonesia, panggilnya karena panggilnya si Buya Said, Agil si Said. Padahal ini kiai, ini Habib kagak ada ilmunya. Betul-betul. Buya Said Agil si Said. Kemudian Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Astagfir.
Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Ada lagi yang lainnya, kiai-kiai dipanggilnya si semua. Kalau manggil kiai kagak ada kiainya. Sementara kalau manggil dia itu di Al-Habib Al-Sayyid Al-Barik Ad-Da'i ilallah wali kutub. Apa enggak hancur itu ulama kiai Indonesia? Ada yang menyebut kiai Indonesia sampai keluar anjingnya krocot curut ya Allah. Saya tanya ini keluar dari akhlak apa kagak? Keluar dari akhlak apa kagak? Itu akhlaknya baginda Rasul apa bukan? Itu akhlaknya kiai atau bukan? Itu akhlaknya orang punya agama apa bukan? Saya cuma ngingetin kalian bahwa itu tidak semua sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Betul lah betul. Maka saya keras mengatakan jangan diikuti. Sebab itu akan membahayakan agama kalian. Kenapa mereka akhlaknya seperti itu? Kenapa mereka akidah dan syariat seperti itu? Buhulnya satu, karena mereka mencakokkan nasab secara batil kepada Rasulullah, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Inilah yang terjadi. Maka adanya polemik nasab dengan ada PWI Laskar Sabilillah meluruskan nasabnya Rasulullah. Ini manfaatnya bukan sekedar untuk pribumi rakyat Indonesia, termasuk pada pribadi habaibnya juga bermanfaat untuk menyadarkan mereka sudah jangan mengaku cucunya Rasulullah, cukup jadi umatnya Rasulullah yang terbaik. Kalau yang jadi kiai pasti dihormati oleh orang. Jaga akhlaknya. Setuju? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.